Sahabat, kali ini saya mulai dengan ini. Sungguh aku tahu kau rindu padaku, Ali, Ali. Engkau juga tahu rindu padamu, tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Ini lagu saya dengar di tahun 70-an ketika saya tumbuh remaja. Saya tinggal di wilayah yang memang penggemar lagu-lagu dangdut. Setelah itu saya tinggal di Amerika mendengar aneka musik dunia, lagu-lagu klasik Mozart, Beethoven, Johann Strauss. Tapi semua itu tidak menghilangkan jejak masa remaja, lagu-lagu dangdut yang lebih menggugah. Bahkan sampai masa kini, setiap pertemuan komunitas, perjumpaan di tempat kerja, banyak lagu bisa kita dengar, tapi ketika datang momen untuk hangat, momen untuk lebih dekat, maka lagu dangdutlah yang dipasang dan kita pun bisa bernyanyi bersama, berjoget bersama, karena memang ternyata pengalaman saya pribadi dari begitu banyak corak lagu yang pernah saya dengar, dangdut memberikan satu kesan yang mendalam dan memberikan satu hentakan untuk lebih mengajak kita bergoyang-goyang. Ini pengantar untuk diskusi webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-34. Topiknya adalah Dangdut is the Music of My Country. Pembicaranya sahabat kita Muhammad Sofan. Ia kompeten bicara soal dangdut karena ia mengarang buku Roma Irama, Politik Dakwah dalam Nada. Peran saya di sini memperkaya diskusi dengan menukik lebih detail ke dalam topik itu, mengangkat satu tema saja, yaitu kritik sosial melalui musik lokal. Kita mulai dari berita. Inilah berita yang berhubungan dengan topik kita, yaitu Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengajukan dangdut ke PBB, ke UNESCO sebagai cultural heritage, sebagai satu dari warisan budaya dunia, karena dipahami, diyakini dangdut ini musik lokal dengan tradisi yang panjang dan juga dengan corak yang khas dapat memperkaya budaya dunia. Ini sudah diajukan di tahun 2021 dan kita akan melihat UNESCO meresponnya di bulan-bulan ke depan. Dan memang kita melihat dalam sejarah, UNESCO sendiri, PBB sendiri sudah pernah meresmikan 12 warisan tradisi Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi dangdut ini memang bukan yang pertama, bahkan PBB pun memang, UNESCO pun memang pernah meresmikan 12 tradisi lokal Indonesia resmi sebagai World Cultural Heritage. Ini contohnya, pertama wayang
wayang papat, ini wayang orang itu di tahun 2008 resmi oleh PBB dianggap ini warisan dunia. Juga pernah juga di tahun 2009 itu batik juga resmi, dan 2010 juga angklung. Ada 12 lebih tradisi Indonesia yang dianggap warisan dunia karena dinilai tak hanya dari jejak sejarahnya yang panjang, tapi juga ciri khas seninya yang kuat yang dapat memperkaya peradaban. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan contoh kasus musik lokal negara lain. Ini saya ambil contoh serupa dengan dangdut di Indonesia. Dulu itu di Amerika Serikat bermula sekali musik blues muncul di sana, dan musik blues ini dipelajari oleh banyak sosiolog. Memang dia tumbuh pertama kali menjadi musik pekerja kulit hitam dari kalangan miskin. Ini musik dari kalangan bawah yang kemudian menemukan ciri khasnya, tumbuh dari bawah dan khas waktu itu menjadi musik kulit hitam. Lalu karena memang ini musik tumbuh di kalangan kulit hitam di era itu, di era ketika terjadi diskriminasi yang kuat di Amerika, di era ketika kulit hitam mengalami situasi ekonomi yang parah, kemiskinan yang parah, blues pun menjadi saluran kritik sosial. Jadi ini kita lihat evolusinya. Penduduk kulit hitam di sana ketika ia merasakan satu diskriminasi yang kuat sekali dalam kemiskinannya, dalam penderitaannya, mereka pun mengekspresikan hari-harinya, kesedihannya, tekanan hidupnya melalui nada, melalui lirik, dan kemudian terciptalah itu blues. Jadi blues menjadi musik yang menemani kulit hitam menjalani masa-masa susah di tahun-tahun sekitar 1870 sampai 1937. Ini contohnya satu lagu yang dianggap kritik sosial paling keras dan paling puitik dalam sejarah lagu Amerika. Judul lagu blues yang dinyanyikan oleh Billie Holiday di tahun 1939, judulnya Strange Fruit, buah yang aneh. Ini liriknya, kita sama-sama dengar liriknya. Saya terjemahkan seperti ini kira-kira bunyinya. Ada buah yang aneh, tergantung di pohon, itulah tubuh yang hitam, bergoyang-goyang ditiup angin selatan. Ini kritik yang keras sekali karena buah hitam yang dimaksud di sana adalah tubuh kulit-kulit hitam yang digantung oleh publik setempat, yang digantung oleh para kulit putih tanpa melalui pengadilan. Anak istri melihat itu ayahnya, suaminya digantung di pohon-pohon. Karena begitu sering kejadiannya, akhirnya mereka pun membuat lagu seolah-olah tubuh itu menyatu dengan pohon menjadi buah yang aneh. Ia bergoyang-goyang ditiup angin selatan. Ini lagu yang minta ampun kerasnya, ditulis oleh seorang penyair bernama Abel Meropol di tahun 1937. Saya juga menonton film mengenai ini, dan ini sempat dilarang dinyanyikan di Amerika Serikat karena begitu keras sekali liriknya, begitu tajam sekali menggambarkan situasi penderitaan yang dialami oleh kulit hitam. Jadi kita lihat betapa musik di zamannya itu pernah berevolusi menjadi ekspresi publik setempat menggambarkan situasi yang ia alami. Namun 70 tahun dari era itu, apalagi setelah terjadinya satu gerakan emansipasi kulit hitam, apalagi setelah itu kulit hitam jadi presiden, musik blues pun berevolusi lebih jauh.
ia menjadi musik dunia, ia pun juga menjadi musik yang dimainkan kelas atas, dan kita melihat di sini begitu banyak festival-festival blues yang dibuat bahkan di hotel-hotel bintang 5. Tak hanya di Amerika, kita lihat juga di sini, bahkan juga ada di Australia, membuat satu musik festival yang khusus untuk blues. Kita lihat betapa evolusi sebuah aliran musik blues dari musik rakyat kulit hitam yang hanya mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan juga kemarahan, mengekspresikan ketakberdayaan, pelan-pelan bersama zamannya tumbuh menjadi musik kelas dunia yang juga dinikmati tak hanya oleh kalangan bawah, namun juga oleh kalangan atas. Begitulah musik rakyat berevolusi. Sekarang kita melihat pada musik dangdut ya, di Indonesia. Musik ini berkembang di abad 18. Kalau kita lihat sejarahnya, ia gabungan dari 3 aliran musik. Pertama gabungan dari gambus Timur Tengah, lalu juga dicampur dengan musik dari India, dan orkes Melayu Nusantara. Di era itu, di abad 18, itu tak hanya di Sumatera, tapi juga di Kalimantan, di Jawa, dan juga di Malaysia berkembang berbagai ragam orkes Melayu, dan kemudian orkes Melayu dengan gambus, dengan musik India, itu mengalami sinergi dan pelan-pelan tumbuh menjadi aliran tersendiri. Dan kita tahu puncaknya, ia menjadi dangdut di Indonesia itu di tahun-tahun 60-an dan 70-an. Di era itu muncul Elia Kadam. Mungkin teman-teman yang usianya lebih lanjut masih ingat Elia Kadam yang menyanyikan boneka dari India, ya. Juga Rhoma Irama di tahun 70-an. Jika Elia Kadam tahun 60-an, Rhoma Irama tahun 70-an, tahun 80-an. Dua penyanyi inilah, dua seniman inilah yang pelan-pelan meramu gabungan orkes Melayu dengan gambus, dengan India itu menjadi dangdut yang kita kenal sekarang. Dan evolusi berikutnya juga seperti blues, dangdut tumbuh sebagai suara kelas bawah. Ia tidak hanya mengekspresikan kultur masyarakat kelas bawah dengan pendidikan yang juga menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, tapi sekaligus juga ia menyalurkan ekspresi kemarahan, kritik sosial. Saya kutip beberapa lirik di sini. Ini lagu dangdut Rhoma Irama yang berjudul Indonesia di tahun 1981. Lagu ini dipublikasi. Ini liriknya, saya kutip saja di sini. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rhoma Irama saat itu ia mengekspresikan satu kondisi ekonomi, situasi batin yang dirasakan publik kelas bawah ketika mereka melihat jurang ekonomi, jurang kesejahteraan melebar, yang kaya bertambah kaya, dan mereka, para penikmat dangdut ini, yang miskin menjadi bertambah miskin. Ini contoh lagu kedua yang juga kritik sosial, judulnya Gali Lubang Tutup Lubang, juga lagu Rhoma Irama di tahun 1989. Ini menggambarkan situasi masyarakat kalangan bawah yang hidupnya hanya berpindah-pindah dari satu hutang ke hutang lainnya. Saya bacakan liriknya. Ini sederhana, ini sangat simpel liriknya, tapi cukup menggambarkan batin publik masyarakat bawah. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, sana lunas, sini hutang. Gali lubang, tutup lubang, tetap saja ada hutang. Gali lubang, tutup lubang, hutangnya tak pernah hilang.
situasi yang dialami kelas bawah, betapa mereka hidup hari ke hari secara sederhana dan bertahan karena hutang sana dan hutang sini, dan hutang itu sebenarnya hanya untuk menutup hutang di tempat lainnya. Tapi yang unik di sini, lagu-lagu dengan lirik sedih ini mereka nyanyikan dengan berjoget. Mereka menyanyikan dengan tertawa, dengan lagu yang menggoyang-goyang. Ini sendiri satu suasana yang unik, betapa seolah-olah mereka mentertawakan kesedihannya sendiri, mentertawakan situasi sendiri, dan ini justru sehat karena mereka bisa menarik jarak dengan apa yang mereka alami dan diekspresikan melalui lagu dangdut. Nah, kemudian ini harapan kita ke depan mengikuti evolusi musik blues, bahwa selanjutnya kita berharap sebagaimana musik blues yang tadinya ia tumbuh sebagai musik rakyat kelas bawah, kalangan miskin, lalu mendunia dan juga kemudian mempengaruhi kelas atas, kita mengharap dangdut pun terus meluas ke dunia dan juga ia menjadi festival di kalangan atas juga. Dan ini bukan hal yang mustahil, karena ada presiden dari blues tadi, dan kedua, kita pun juga menyadari bahwa dangdut itu semakin meluas dan memang ia menyatu dengan batin Indonesia. Ke depan, di samping kita harap memang pada waktunya UNESCO dan PBB akhirnya menerima dangdut sebagai satu warisan budaya dunia, karena jejak sejarah yang panjang dan juga karena seninya yang khas, warna lokalnya yang khas. Tapi kita harap juga di Indonesia sendiri dangdut tumbuh tidak hanya menjadi musik kelas bawah, tapi ia pun pelan-pelan juga masuk dan dihayati, dinyanyikan, dirayakan juga oleh kalangan atas, karena dangdut tumbuh bersama dengan tumbuhnya budaya Indonesia. Salam.